lanjut nih ya Pres, kalau misalnya masalah tadi nih banyak yang nanya juga kalau misalnya kenapa di UIN tuh namanya Dema sedangkan di univ lain tuh namanya BEM nih. Ya, okay. Apa sih yang bedain gitu loh? Sebenarnya kita kan ngacunya kepada SK Dirjen ya, SK Dirjen Kementerian Agama yang menyebutkan di dalamnya itu Ormawa Universitas, Ormawa Organisasi Mahasiswa Intra Universitas itu terbagi menjadi dua. Betul. Ada Dema, ada Sema. Kalau Dema Dewan Eksekutif, kalau Sema Senat Mahasiswa, ini ada di ranah legislatif. Terus kemudian kalau di univ lain ini BEM dan kenapa di UIN Bandung Dema? Sebenarnya saya rasa ya kita yang menjadi perbedaan hanya ajuan daripada Kemenag itu sendiri, yang mana kita mengacu ke sana, ke SK Dirjen itu gitu. Kita ngacu ke SK Dirjen itu dan juga kita melihat bahwasannya tupoksi atau tugas daripada Dema maupun BEM ini sebenarnya sama-sama aja. Dewan Eksekutif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di univ lain biasanya yang pakai nomenklatur BEM itu ada juga DPM atau BPM, Dewan Pengawas Mahasiswa atau Badan Pengawas Mahasiswa. Nah itu semanya tuh. Iya. Jadi sebenarnya perbedaan ini hanya merupakan sebuah perbedaan acuan kita, karena kita kan ngacunya ke SK Dirjen Kemenag dan teman-teman di univ lain mungkin ngacu ke hal yang lain. Yang mana SK Dirjen ini juga merupakan ajuan daripada Kemenag itu sendiri. Kayak gitu. Jadi jelas beda gitu ya. Jelas beda. Tapi ya itu cara acuannya. Nomenklatur aja sih, penamaan aja yang beda. Tapi saya rasa sekali lagi substansi daripada tupoksinya sama-sama aja. Nah kan kalau di Dema tuh setiap tahunnya tuh ada kabinet nih. Nah kalau boleh tahu tuh kabinet yang dibawa sama Pres Malik tuh apa tuh? Kabinet Astaguna. Nah, apa tuh, gimana tuh Astaguna? Jadi gini, saya ini punya suatu platform ketika kampanye. Platform ketika kampanye ini namanya Astaguna Dakara. Astaguna Dakara tuh saya dapat dari salah satu kawan saya yang punya kafe di daerah Bojongkoneng, Bandung. Di Cikutra ada nama daerah Bojongkoneng, kemudian di atas kafenya Nusa Layaran. Waktu itu saya ke sana ngobrol sama dia, sharing-sharing, tukar pikiran. Saya lihat di temboknya tuh ada apa ya? Ada pajangan gitu. Ada pajangan dari Nusa Layaran Astaguna Dakara. Saya nanya, ini artinya apa Astaguna Dakara? Dia jelasin dari bahasa Sanskerta, Astaguna Dakara itu punya arti selalu berbuat baik sepanjang masa. Jadi memang penamaan itu dia anggap sebagai suatu motivasi dalam menjalankan kafenya, menjalankan Nusa Layaran. Nah, saya terinspirasi dan termotivasi dari sana karena kan nama adalah doa ya. Iya, benar. Dan juga saya termotivasi ketika dia bilang bahwa semoga dengan Astaguna Dakara kedai Nusa Layaran ya bisa menebar kebaikan. Dari hal itu saya juga jadi mikir, karena di Dema UIN Bandung juga kan kita ini pada dasarnya melakukan sebuah pengabdian dan juga pelayanan penuh terhadap mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga kita harus bisa jadi sebuah penjembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Artinya dari semua hal itu yang saya pahami, pada intinya semuanya harus bermuara dan juga berangkat dari niat-niat baik yang dilakukan atau yang sudah diniatkan oleh seluruh pengurus Dema UIN Bandung. Jadi penamaan Astaguna Dakara sebagai suatu platform saya waktu kampanye itu bukan sekedar penamaan. Saya bawa sampai jadi nama kabinet. Sekarang namanya Kabinet Astaguna. Selalu berbuat baik. Kenapa Dakaranya sepanjang masanya nggak ada? Karena kabinetnya cuma satu periode. Astaguna satu periode. Jadi Kabinet Astaguna. Ya, Kabinet Astaguna. Jadi secara umum dia dari bahasa Sanskerta yang punya arti selalu berbuat baik, dan insya Allah itu juga jadi motivasi saya sekali lagi dalam mengarungi satu periode ke depan, mengarungi masa jabatan ini. Juga semoga bisa jadi suatu prinsip bagi kabinet, bagi teman-teman pengurus saya di kabinet, jadi suatu prinsip yang mutlak bahwa Dema UIN Bandung hari ini harus melakukan segala tindak tanduknya harus berangkat dari niat-niat baik dan juga harus bermuara kepada
kebaikan itu sendiri. Berarti buat pengurus-pengurus nih kita harus menebar kebaikan gitu ya sebanyak-banyaknya biar kita juga sesuai nih dari harapan Presiden sejak menggunakan kata Astaguna gitu. Nah terus kalau boleh tahu nih Pres, di periode ini tuh ada berapa kementerian sih sebenarnya? Periode ini ada 13 kementerian. 13. Apa aja tuh Pres? Pertama itu ada Kementerian Sekretariat Kabinet. Kedua itu ada Kementerian Dalam Negeri. Ketiga ada Kementerian Luar Negeri. Keempat ada Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Minat dan Bakat, Kementerian Komunikasi, Media dan Informasi, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kementerian Propaganda dan Aksi Kreatif, Kementerian Agama, terus juga Kementerian Kajian Isu Strategis, Kementerian Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif. Dan juga satu lagi Kementerian Sosial dan Kebudayaan. Nah itu kalau aku tahu sih dari yang sebelumnya itu cuma 11 ya? Ya, cuma 11. Nah itu kenapa tuh ditambahin jadi 13? Saya gini, kenapa ditambahin 2 ya? Kementerian Kajian Isu Strategis dan juga Kementerian Propaganda dan Aksi Kreatif, ini yang 2. Saya rasa adanya Kemenkastrat itu jadi suatu hal yang penting juga dalam suatu struktur kabinet. Kenapa? Karena begini. Kastrat ini punya tugas, punya fungsi khusus untuk melakukan sebuah kajian isu. Yang mana nanti Kastrat ini memproduksi suatu hasil kajian yang dilakukan oleh teman-teman Demahu dalam menanggapi isu yang sedang hangat atau isu yang ada dalam lingkup kampus, dalam lingkup tataran lokal, regional maupun nasional. Artinya keberadaan Kastrat ini saya rasa punya urgensi untuk memberikan suatu pemahaman kepada mahasiswa UIN terkait isu yang akan terkait isu yang ada dan yang akan mahasiswa UIN ini mau ikut terjun ke dalam isu yang ada. Contoh keberadaan isu RUU KPK, RUU KUHP tahun 2019, mahasiswa UIN yang saya lihat pada posisinya turun sebagian besar ya, meskipun nggak semua, sebagian besar turun karena hanya berdasarkan euforia yang ada pada waktu itu. Substansi dan pemahaman isu belum terbahas oleh Demahu waktu itu. Meskipun sudah ada forum konsolidasi dan lain-lain, tapi saya rasa sekali lagi harus ada suatu format acuan terkait pembahasan substansi isu itu sendiri. Makanya keberadaan Kastrat itu untuk hal itu. Dan juga Kementerian Propaganda dan Aksi Kreatif. Kementerian Propaganda dan Aksi Kreatif ini punya fungsi khusus yang sama, bahwa saya melihat kondisi zaman hari ini bagi mahasiswa itu dituntut untuk mampu melakukan adaptasi dan juga mampu terus menjadi elemen yang bisa bergerak dengan relevan dengan kemajuan dan juga kondisi teknologi. Artian seperti ini, keberadaan proaktif itu saya rasa penting karena pada dasarnya metode gerakan aksi mahasiswa itu nggak bisa terus-terusan dengan gaya-gaya klasik, dengan gaya-gaya lama tanpa ada daya tarik yang baru gitu. Makanya keberadaan Kementerian Propaganda dan Aksi Kreatif ini adalah keberadaan kementerian yang punya fungsi khusus dalam menyadarkan mahasiswa terkait urgensi gerakan, juga dalam menghadirkan propaganda yang mampu memantik publik dengan seluas-luasnya, juga sebagai kementerian yang mampu menghadirkan suatu iklim aksi yang baru, yang menarik, dan juga aksi-aksi yang kreatif supaya minat mahasiswa untuk terlibat dalam suatu gerakan aksi itu besar gitu. Jadi Kemenproaktif ini punya tanggung jawab dalam terus menaikkan eskalasi massa aksi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kalau boleh tahu tuh kan sebenarnya Kastrat sama proaktif tuh bisa aja ya sebenarnya disatuin karena mereka nyambung kan. Betul, nah, kenapa Pres lebih memilih untuk dipisah gitu? Kalau ngobrolin soal sambung menyambung dari kementerian, saya rasa
beberapa kementerian juga punya suatu benang merah yang saling menghubungkan. Kemendikristek dengan Kastrat bisa dilakukan suatu fusion gitu, disatukan. Kemudian Kemenkumham dengan Kastrat juga sama, Proaktif dengan Kastrat juga sama, dan lain-lain banyak gitu. Kalau kita nyari sebuah benang untuk menghubungkan satu kementerian dengan kementerian yang lain, tentu ada alasan yang logis untuk memfusion kementerian-kementerian itu. Tapi secara umum yang perlu kita pahami bersama seperti ini, Teh dan kawan-kawan semuanya. Pertama, kita ini adalah 84 plus 102 pengurus. 84 pengurus, 102 orang staf sus. Yang kalau dijumlah itu cuma 186 orang. Tapi kita harus ngurus mahasiswa UIN yang kurang lebih hari ini jumlahnya ada 24.000 sekian. Data terakhir yang saya pegang 24.546. Gak tahu ya, yang sekarang mungkin sudah lulus atau mungkin pindah univ atau mungkin tidak bisa melanjutkan perkuliahan. 24.000 sekian mahasiswa UIN dihandle oleh 186 orang. Artinya dipecahnya kementerian-kementerian ini sebenarnya bukan hanya sebatas untuk memperbanyak porsi kementerian aja, enggak. Kalau kita menilai pakai kacamata politis, kan kadangkala lahir narasi bahwa ini adalah untuk memperbanyak porsi jabatan kementerian. Hal itu betul karena pakai kacamata politis. Tapi secara normatif dan ideal, saya rasa sekali lagi kementerian ini dipecah karena supaya semuanya bisa fokus terhadap tupoksinya masing-masing, nggak bertabrakan satu sama lain. Nggak ada yang kelewat gitu ya? Nggak ada yang, mungkin kalau yang kelewat ada aja. Mungkin kalau yang kelewat ada aja, karena kan satu periode kepengurusan banyaknya agenda, mungkin kalau yang kelewat ada aja. Tapi meminimalisir adanya adanya hal-hal yang tidak termaksimalkan dan teroptimalkan. Jadi adanya pemecahan kementerian ini supaya semuanya bisa fokus. Nah, terus kalau misalnya ya, kalau misalnya lagi nggak ada isu-isu nih, Pres. Nah, itu kerjanya Kastrat sama Proaktif tuh gimana tuh? Saya kira begini. Kan maksudnya kalau Proaktif tuh aksi kan? Lebih gitu. Oke. Patokan bergerak dari Kemenkastrat dan Kemenproaktif ini bukan adanya isu atau enggak. Oh, gimana tuh? Lagian isu juga selalu ada ya. Bisa dibuat gitu ya. Negara kita ini kan kacau ya. Banyak banget isunya. Banyak banget yang nggak beresnya. Terus proaktif juga patokan kementerian ini bergerak itu bukan soal aksi langsung aja. Ketika misalkan tadi nggak ada isu bahasanya, saya kira meskipun nggak ada suatu pembahasan isu, bakalan selalu ada. Patokan bergerak dari Kemenkastrat itu bukan soal ada atau tidaknya isu, tapi sejauh mana kita harus melihat kondisi zaman. Dan juga Kemenkastrat harus mampu menganalisis. Harus kritis gitu ya. Harus mampu menganalisis suatu hal yang rasanya penting untuk dikaji dan yang rasanya penting untuk dipahami oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, Kemenproaktif. Ketika nggak ada gerakan aksi massa yang sifatnya langsung, proaktif ngapain? Proaktif ini kan punya tugas untuk membangun eskalasi massa. Proaktif juga punya tugas dan fungsi untuk menyadarkan massa akan pentingnya sebuah gerakan. Karena yang saya pahami sampai saat ini tidak ada metode lain. Tidak ada metode lain yang lebih efektif untuk melahirkan sebuah perubahan selain daripada gerakan massa. Jadi proaktif ini ketika misalkan nggak ada gerakan aksi langsung, dia bisa mengupayakan dan dia bisa terus melakukan edukasi-edukasi kepada mahasiswa UIN terkait pentingnya untuk ikut terlibat, ikut berperan dalam gerakan yang ada, dalam gerakan yang akan datang. Jadi menyadarkan gitu ya, proses penyadaran. Karena gini, penafsiran saya terhadap gerakan itu nggak selamanya soal demo, tapi gerakan pengabdian, gerakan edukasi kepada masyarakat, gerakan merawat dan melakukan treatment yang baik terhadap grassroots. Itu juga merupakan sebuah gerakan yang perlu terus di maintenance, perlu terus diurus oleh Kemenproaktif. Jadi patokannya
nggak selalu harus ada gerakan gitu. Bukan demo gitu ya presiden. Ya, nggak hanya itu, gitu. Mungkin itu salah satunya aja ya. Nah kan udah dipaparin nih tadi kabinetnya apa segala macam. Nah kalau misalnya boleh tahu nih harapan presiden sendiri buat teman-teman mahasiswa atau buat pengurus DMAU-nya sendiri itu apa? Harapan saya besar, tapi gak apa-apa disampaikan saja. Harapan saya besar, tapi berharap besar pada manusia saya pernah dikecewakan. Yes. Sama siapa tuh? Enggak. Bercanda. Harapan saya tentu besar kepada seluruh pengurus DMAU Sunan Gunung Jati Bandung, Kabinet Astaguna maupun kepada seluruh mahasiswa Sunan Gunung Jati Bandung. Tentu harapan saya besar. Pertama kepada pengurus, saya berharap setidak-tidaknya ada 2 hal yang jadi harapan saya untuk pengurus. Yang pertama itu selama 1 periode kepengurusan, teman-teman pengurus ini bisa berperan aktif, bisa terus melakukan kerja-kerja organisasi dalam konteks dan dalam tujuan setidaknya untuk melakukan kebaikan, seyogianya untuk sepenuhnya mengabdi, dan juga untuk pembelajaran diri sendiri gitu. Jadi dalam 1 periode kepengurusan ini harapan saya kepada pengurus, teman-teman pengurus bisa memaksimalkan suatu jabatan yang hanya 1 periode ini sebagai suatu platform untuk dia berkembang, untuk dia melakukan pengabdian, untuk dia bisa menebar kebaikan ke teman-teman yang lain. Karena diakui atau tidak, jabatan ini kan jabatan politik, jabatan politik. Yang mana seringkali beberapa pengalaman yang ke belakang, DMAU ini bahasanya selalu kan, publik, saya melakukan survei, publik menilai, ya ada atau enggak DMAU nggak ada bedanya katanya. Tidak terasa gitu ya. Nggak terasa karena DMAU adanya pas PBAK doang. Gitu kan. Iya. Nah makanya saya mau merubah hal itu dengan suatu harapan saya kepada teman-teman pengurus untuk ya ayo kita sama-sama sadar bahwa kita punya tanggung jawab besar. Kita punya tanggung jawab besar dan orientasi kita juga harus demi kemaslahatan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua buat seluruh mahasiswa UIN, keluarga mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, harapan saya sih juga tidak kalah besar. Karena pada umumnya dan ya kita tahu mahasiswa UIN Bandung ini beragam karakternya dan juga berangkat dari latar belakang ras dan suku yang berbeda-beda, berangkat dari kebiasaan lingkungan yang juga beda-beda, berangkat dari karakteristik organisasi yang juga beda-beda. Artinya harapan besar saya ke seluruh mahasiswa UIN Bandung, kita semua kemudian bisa memaksimalkan dan memanfaatkan perbedaan yang ada ini sebagai suatu keunggulan, sebagai suatu hal yang menjadi corak tersendiri yang hanya UIN Bandung yang punya itu. Kita tahu UIN Bandung ini kampus yang diisi oleh beragam karakter, beragam sifat. Kalau ibarat kata teman-teman saya mah ya, di UIN mah tinu sajadah ketika haram jadah ayat. Dan itu sebuah analogi yang emang benar. Maksudnya analogi bukan berarti ada yang haram jadah, bukan. Tapi analogi yang menggambarkan dari A sampai Z itu ada. Dan itu benar. Makanya secara umum saya berharap perbedaan ini bisa kita maksimalkan, kita manfaatkan sebagai suatu corak tersendiri yang kita aja gitu yang punya. Karena pelangi juga indah karena warna-warni. Terus dengan keberagaman dan perbedaan ini kita punya suatu aset yang besar. Suatu aset yang besar untuk kita bisa terus bergerak dan berkembang. Nah, tadi ada nih yang kedua, tadi belum sampaikan yang pengurus, kan ada 2 harapan setidaknya buat pengurus. Saya juga berharap kepada teman-teman pengurus itu yang pertama tadi selama masa jabatan, yang kedua saya berharap pasca jabatan. Jadi saya berharapnya teman-teman pengurus ini punya orientasi yang jelas, dan saya berharap nanti setelah menjabat 1 periode di DMAU itu teman-teman pengurus bisa sampai kepada cita-citanya masing-masing, tujuannya masing-masing. Karena gini, salah satu poin yang saya pahami selain daripada DMAU ini wadah pengabdian bagi pengurus, wadah aktualisasi dan pengembangan potensi diri juga bagi pengurus dan bagi mahasiswa UIN Bandung, saya memahami
DMAU juga adalah suatu alat untuk setiap orang itu bergerak menuju cita-citanya, mengarah kepada cita-citanya. Jadi harapan saya yang kedua kepada pengurus ini, pasca jadi pengurus DMAU mereka bisa sampai gitu kepada cita-citanya masing-masing. Makanya ketika jadi pengurus itu bisa melakukan hal yang bermanfaat juga buat mereka, nggak cuma buat orang lain. Iya. Bermanfaat juga buat mereka. Jadi setelah DMAU jelas teman-teman dapat pengurus ini dapat sesuatu. Bisa diteruskan. Gitu. Oke. Nah, dicatat ya untuk pengurus DMAU. Jangan sampai presiden kita merasa kecewa lagi gitu ya. Justru itu jadi apa, bukan suatu kecewaan, tapi jadi suatu beban. Maksudnya beban tanggung jawab yang harus saya lakoni selama satu periode jabatan ini, karena saya adalah ketua umum. Saya harus bertanggung jawab kepada pengurus, kepada mahasiswa UIN, dan juga kepada diri saya sendiri. Mantap banget ya. Wah, presiden kita tuh luar biasa sekali, udah ganteng gitu kan. Ampun. Iya, pokoknya berwibawa dan bertanggung jawab gitu ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang lain juga, walaupun kita berbeda-beda, semoga perbedaan kita itu menjadi kekuatan buat kita semua gitu ya. Baik, jadi sebelum kepada closing statement, mungkin ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman pengurus, teman-teman stafsus maupun seluruh mahasiswa UIN Bandung. Jadi saya mau menyampaikan pesan bahwa dengan kembalinya DMAU, mari kita jadikan momentum ini sebagai suatu momentum positif yang bisa bermanfaat untuk semua orang, untuk semua mahasiswa UIN Bandung, juga bisa memberikan suatu kemaslahatan kepada seluruh masyarakat gitu ya. Saya juga mau memberikan pesan bahwa mari kita bangun iklim yang baik di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita bangun juga iklim yang positif untuk seluruh mahasiswa UIN Bandung. Dan ya, mari sama-sama juga semuanya kita menyadari gitu bahwa hari ini kita sedang berada di kondisi yang memaksa kita untuk mampu melakukan adaptasi yang sebegitu cepatnya. Artinya pada teman-teman pengurus, pada teman-teman stafsus maupun seluruh mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mari kita menjadi insan yang adaptif dan inovatif juga, supaya kita bisa terus bertahan dan kita bisa terus menjadi pihak yang relevan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Mungkin closing statement dari saya selalu seperti apa yang menjadi tagline Instagram DMAU Sunan Gunung Jati Bandung dan tagline DMAU Sunan Gunung Jati Bandung itu sendiri. Mari semuanya saya mengajak kepada seluruh mahasiswa UIN Bandung untuk sama-sama kita bergerak bersama menuju arah kebaikan. Sekian dari saya. Seperti itu, Teh. Oke, mantap sekali ya. Oke, nah segitu dari closing statement dari Presma ya. Semoga buat kita semua, buat yang lagi nonton juga bisa menjadi semangat gitu untuk menebar kebaikan. Nah, terima kasih ya buat Presma udah datang ke sini, udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita semua. Siap, sama-sama. Nah, buat kalian teman-teman semua, barangkali ada yang punya saran buat narasumber yang akan mau diundang kita ke sini, bisa komen di bawah, dan juga untuk topik atau konten-konten selanjutnya bisa banget untuk komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.